Seperti UMKM misalnya, kalau mereka invest di Bitcoin dari dulu, mungkin sekarang banyak yang hidupnya berubah, bro. Sama seperti di zaman dulu, kan orang-orang percaya emas. Orang-orang yang percaya emas di zaman dulu, itu mungkin sekarang udah pada nggak jaga toko lagi, bro. Udah jadi orang kaya, bro. Soalnya emas kan naiknya gila-gilaan. Ya sama seperti Bitcoin. Jadi sekarang Bitcoin ini mengulangi kejayaan emas di zaman dulu. Kita kasih solusi. Steven Anderson. Banyak yang minta lo nih, bro. Steven Anderson ini aset Bitcoin nih. Enggak, mana ada segitu. Kan gue sensor, tenang aja, bro. Enggak nyampe. Nggak nyampe? Belum. Ya kurang lebih lah, oke lah. Wow. Bitcoin sebenarnya gini, gue mau bahas detail ya. Gue coba posisikan diri gue sebagai kontradiktif, orang-orang yang mungkin belum percaya sama Bitcoin. Siap. Biar obrolannya dua arah, bro. Oke. Ya, dapat ya. Nah, jadi banyaklah mau kita kupas di sini karena memang lu anak muda yang punya aset luar biasa dan sangat percaya sama Bitcoin, sama hype. Ya, hype. Yang gue nggak tahu lo di endorse sama hype apa enggak. Enggak di endorse. Memang bagus aja, makanya pakai. Memang bagus, sampai sekarang masih bagus. Sampai sekarang masih bagus. Tapi sebenarnya gini, gue nggak mau teknis lah, bro. Audiens gue masih pada ya mungkin notabene-nya gue nggak bilang lu yang sekarang udah ngerti ya. Jadi obrolannya gue sedikit turunin nggak apa-apa, bro ya. Iya. Karena banyak yang nggak paham. Yang penting semua paham. Iya dong. Iya. Kita kan nyasarnya bahasanya gampang-gampang. Iya. Gue nggak nyasar yang mungkin ada yang bilang kayak pembahasan lu nggak dalam, nanya lu nggak dalam der gitu. Gue nggak butuh itunya. Gue lebih melayani orang-orang yang banyak pengen tahu. Siap. Iya dong. Siap. Agar membantu mereka bisa keluar dari kemiskinan. Escape the rat race. Gitu. Yoi. Ya, oke, kita bahas gini, bro. Perang nanti kita bahas juga ya. Kan Bitcoin sempat akhirnya 98.000. Iya. Akhirnya sekarang balik lagi ke 107.000 ya. 108.000. 108.000. Agak unik nih. Bitcoin hari ini bergerak liar. Usai Amerika Serikat serang Iran, pasar kripto tertekan, investor harus bagaimana? Yang mau gue bahas di sini adalah bukan masalah hukum Bitcoinnya apa segala macam, itu biarkan tanya Ustadz gitu ya. Tapi maksudnya gue lebih kepada gimana caranya menyikapi ekonomi melemah, negara katanya mungkin ada yang bilang digadang-gadang bakal perang dunia ketiga, inflasi, uang kita taruh mana nih? Kan itu ya. Iya. Apakah Bitcoin salah satunya? Kenapa nggak emas aja, bro, yang pasti-pasti? Karena banyak sekali yang masih bilang bahwa Bitcoin is scam. Waduh. Iya dong. Iya. Menurut gue sih ya nggak scam sih, bro. Itu kan asetnya udah proven gitu loh. Dari zaman dulu di tahun 2010, dari tahun 2008 itu dia pertama kali lahir sampai sekarang ya naik terus gitu loh. Secara long run dia selalu naik gitu. Karena Bitcoin ini sendiri adalah aset yang sensitif terhadap liquidity, atau kita bilang global M2 gitu ya. Nah, kalau ada perang kayak gini justru bagus, bro. Kenapa? Karena pemerintahnya cetak uang terus. Nah, kalau uangnya dicetak terus, ini adalah makanan buat si Bitcoinnya. Nah, kalau liquidity di pasar naik, itu pemerintah cetak uang, nanti lama-lama Bitcoin juga akan menyusul naik gitu. Mungkin sekarang kena jegal dulu, si short term dia akan mengalami penurunan, tapi secara jangka panjang pastinya naik gitu. Oke. Gini, bro. Kan sempat turun nih 98.000, 99.000 gitu ya. Iya, dari 110 kan. Iya. All time high-nya kan di situ kan, tembus kita waktu itu ya. Ya, benar. Kita, sorry kan, lu kan Bitcoin. Gue mah apalah gitu. Gue posisikan ada rakyat. Bitcoin. Nggak, jadi gini, bro. Kita fokus ke lu aja ya. Oh iya. Pinter deh nih, nembak-nembak lagi nih. Gue akan jawab lah, gue ada apa enggak ntar lah di belakang video. Oke, siap. Yeah. Gini, bro. Kan 98.000. Artinya kan ini ketakutan, panik kan. Kalau terjadinya perang, mendingan gue jadiin cash dulu. Tapi katanya orang-orang yang all in Bitcoin juga harusnya jangan ambil cash lah. Iya, kalau yang percaya dengan Bitcoin justru beli lagi lah, bro, di bawah itu gitu. Justru turun itu adalah kesempatan untuk beli lagi lebih banyak kayak gitu. Kan dikasih diskon. Kan kita percaya Bitcoin nanti bakal ke $1 juta. Itu kata Bro Timothy pun bilang katanya 20 miliar tahun 2030. Ya kalau sekarang harganya masih 100.000, cepet ceng, artinya kita di diskon dong, bro, diskon 90%. Apalagi kemarin turun ke 98, berarti tambah lagi diskonnya. Ya udah tambah lagi, tembak lagi, kayak gitu aja. Bro, ini bagi orang awam nih, bro ya. Ini kayak mainan-mainan doang gitu loh. Kalau bisa kayak diatur, apakah ada bandarnya? Gimana sih, bro? Ada bandarnya sebenarnya. Cuma Bitcoin ini kan dia ini scarce and desirable asset. Dia ini aset yang langka. Supply-nya itu udah fix di 21 juta kayak gitu.
Jadi ya udah nggak bisa dicetak lagi setelah 21 juta kayak gitu. Yakin kalau demand tinggi? Nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kan udah disetting algoritmanya sama si Satoshi Nakamoto ini, orang Anonymous ini loh. Dan Satoshi ini kan juga orangnya agak unik bro. Dia ini nggak memperkaya diri sendiri, dan dia ini kayak datang dari masa depan gitu bro. Jadi kan ceritanya dia dulu bikin Bitcoin di tahun 2008 karena ada global financial crisis. Nah dia ini punya 1 juta Bitcoin bro, 1 juta Bitcoin, tapi nggak di satu wallet bro. Dia sebarin ke 20.000 wallet. Dan 20.000 wallet ini kabarnya seed phrase-nya udah hilang gitu. Nah ini kan artinya dia ini aneh kan. Maksudnya dia ini bikin Bitcoin tapi bukan untuk memperkaya diri sendiri bro. Tapi kayak dia buat suatu sistem yang baru, dia kenalkan ke masyarakat, dia ini jenius gitu loh. Nah jadi dia ini tujuannya nggak memperkaya diri sendiri. Sedangkan kalau kita bikin altcoin lah, atau kita IPO kan sebuah perusahaan lah, tujuannya apa? Pasti memperkaya diri kita kan. Nah Satoshi ini unik bro, makanya I believe in Bitcoin kayak gitu. Ini kalau awam ngelihat kayak cerita dongeng gitu loh bro. Sorry nih gue bahas ya. Maksudnya kayak cerita ngarang, kita harus dipaksa untuk percaya. Penemu ini mungkin orang komputer science apa segala macem gitu ya. Satoshi Nakamoto orangnya kagak jelas di mana misalnya kan. Bener. Maksud gue sebenarnya gue nggak pengen obrolannya dimulai dari sini sih. Sebenarnya gue pengen dari kisah lo yang lo sempat bangkrut 7 miliar itu kayaknya asik banget ya bro. Dari situ kali ya. Boleh. Iya, gue senggol-senggol highlight dulu biar teman-teman tahu kita lagi ngomongin apa gitu loh bro. Oke. Lu juga sempat main futures di. Iya, kena rungkat juga pernah gitu. 1 miliar kan? Iya 1 miliar. Kayak maksud gue kita bahas dari situ kali ya. Boleh, Tahan, teman-teman ingetin gue, lu juga ingetin gue. Siap. Nanti kita tentang Bitcoin lebih dalam dan efek perang sekarang kan turun apa segala macamnya. Gencatan senjata, oke, yakin lagi jam 12 malam kemarin loncat lagi sampai sekarang tuh. Kalau ngomonginnya sekarang masih to the moon masih di atas ya? Iya. 108 barusan. Wih. Kita ngobrol tadi 107, sekarang 108.000. Iya, naik lagi. Nah, ini kan maksudnya kayak permainan ya, judi apa gimana sih bro? Sekarang sih sebetulnya di tangan bos Donald Trump sih bro. Kalau dia bilang apa naik, dia bilang apa turun. Jadi ya terserah bos Donald Trump lah sekarang yang ngatur. Tapi dia sendiri ada Bitcoin? Ada banyak pasti. Terus ngapain ada koin Trump? Ya mau cari liquidity lah di market. Oke. Mundur dikit ya teman-teman ya. Jadi biar nggak kelihatan malah lompat-lompat obrolannya. Tapi gue pengen runut sebetulnya gitu ya. Gara-gara tadi di depan gue sebenarnya pengen highlight doang. Tapi bablas saking serunya ngobrol langsung gitu. Kemana-mana. Iya gitu. Oke. Runut aja bro. Umur lu 27 tahun. Iya. Kalau lu nggak berkenan ntar gue sensor aja. Lu punya aset Bitcoin hampir. Ya masih jauh lah bro. Ya oke lah. Lu udah punya apa aja? Udah punya apa? Rumah ada, mobil ada gitu. Mobil senilai berapa? Ya murah-murah aja mobilnya. Kira-kira? Ya nggak sampai 5M lah mobilnya. 4 lah ya? Ya segituan. Oke. Lu kan sekarang udah di titik yang memang ya udah banyak Bitcoin. Aset lu 2 berarti ya? Bitcoin sama Hype ya? Sekarang iya. Untuk koin? Untuk koin ya. Untuk emas digital lah mungkin emas gitu digital. kan. Gampangannya begitulah. Cryptocurrency. Yeah. Lu dulunya siapa sih bro? Maksudnya emang orang kaya apa gimana bro? Enggak sih. Orang tua sebetulnya backgroundnya dulu kerja sebagai pegawai di perusahaan keluarga bro. Kan kita ada family business. Tapi kan nenek saya anaknya 10 bro. Jadi ya papa saya cuma sebagai pegawai di sana. Ya cuma makan gaji. Backgroundnya angkutan bro, pengangkutan. Jadi tracking. Oke. Nah setelah itu ya papa mulai merintis. Akhirnya karena gajinya nggak cukup kan, akhirnya dia mulai mendirikan persewaan alat berat, rental alat berat gitu. Untuk pertambangan. Untuk pertambangan dan juga untuk kontraktor juga. Jadi kayak untuk jalan tol kayak Wika, Waskita itu juga klien-klien kita kayak gitu. Udah jadi anak orang kaya dong dari lahir? Belum lah, kan lahirnya dulu ya biasa-biasa aja gitu. Oke. Tapi orang tua saya ini unik bro. Kalau orang tua yang maksudnya udah berkecukupan nih bro, itu kan pasti kayak, oh aku mau beli PlayStation gitu, pasti langsung dibelikan kan. Tapi orang tua saya ini ajarannya beda bro. Jadi dia nggak mau manjain anak. Jadi saya ini dari kecil kan dapat kayak uang jajan, itu selalu diajarkan tuh disisihkan. Selain itu kalau kita Chinese New Year kan juga dapat angpau bro. Nah itu juga disisihkan bro. Kalau sekarang mungkin orang tua yang zaman sekarang itu anaknya dapat angpau, itu angpaunya
diambil sama orang tuanya, ditilep orang tuanya gitu kan. Tapi kalau orang tua saya itu ditaruh di rekening sendiri, bro. Jadi dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu anaknya masih bayi, masih kecil, nggak tahu apa itu duit, udah ditabungin di sana gitu. Nah, ketika udah umur yang maksudnya cukup untuk memanage uang, nah itu diserahkan. Ini ya untuk kamu kayak gitu. Padahal itu kan ya dari duit kita sendiri gitu. Dari kecil. Ini dari hadiah lah. Iya, dari angpo itu tadi lah. Gitu-gitu. Iya, itu. Nah, terus jadi kalau misalnya saya mau beli PlayStation, mama selalu bilang kayak, "Oh, ya pakai uang angpo kamu atau pakai uang jajan kamu yang kamu sisihkan gitu." Nah, jadi di sana saya punya mindset itu mulai terbentuk gitu loh. Oh, aduh, kalau ini PlayStation harganya 5 juta, ini uang jajan cuma kayak 100.000, 200.000, waduh kapan kebelinya gitu kan. Nah, akhirnya mulai itu di tahun 2010, 2011 itu saya mulai jualan online waktu itu di Media Kaskus gitu. Umur berapa? Umurnya 15 tahun nggak salah. 15 tahun ya udah dagang 15 tahun udah dagang. Belajarnya dari orang tua aja udah. 15 tahun kepikiran berani terjun dagang kan pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun kebelakang kan pasti minimal ngelihat transaksi. Mungkin lihat aja ya sama orang tua itu kayak sering kayak misalnya pergi kalau di Surabaya ya bro, ada mall namanya Pasar Atum gitu. Nah ini mallnya kayak bisa tawar-menawar gitu. Nah di sana belajar ilmu negosiasi nih. Misalnya lu mau beli di toko ini kan. Nah itu biasanya kayak mama saya punya trik nih. Oh kalau nggak dikasihkan ya udah kita tinggal aja. Nanti pasti dikasihkan dipanggil lagi. Nah, contohnya kayak gitulah. Oh iya. Nggak cuma di Surabaya, Tanah Abang juga banyak tuh begitu tuh. Jadi lama-lama mindset bisnisnya kan terbentuk gitu. Nah akhirnya mulai coba jualan online saat itu. Sama jualan di teman-teman di sekelas gitu. Jualan apa? Pulsa. Jualan pulsa. M-Kios. Oke. Ya cuan 1.000, 2.000, 10.000 kayak gitu. Sama jual voucher game bro. Zaman dulu kan warnet banyak bro. Main Point Blank lah, Grand Chess lah. Nah itu teman-teman gue habisin duit buat beli kayak tembaknya, kayak beli pistolnya gitu. Tapi gue malah dapet duit bro. Jadi mereka main, gue ayo ini beli di gue aja cashnya kayak gitu. Waduh, Cindo emang mindset dagang ya. Orang Cina ya. Nah itu kecil, tapi di sana gue mikir, wah itu juga nggak cepet bro. Bulan pertama, bulan kedua mungkin cuma dapat 1 juta, 2 juta 1 bulan gitu. Waktu SMP kan. Terus aku mikir, waduh, ini kalau jualan cuma ini nggak kaya-kaya gitu kan. Akhirnya gue tambah SKU lagi bro. Jualannya tambah lagi. Oh ini anak-anak suka main game. Oke, sekarang jualan DVD game. Oh anak-anak sekarang suka ini main NDS. Oke, jual NDS. Oh suka main PSP. Ya udah sekarang jual PSP. Oh suka aksesoris gamenya. Oke sekarang jual. Jadi akhirnya serba ada gitu. SKU-nya nambah terus. Jadi maksud saya dari SKU pulsa bisa dapat 1 juta. Dari SKU voucher game bisa dapat 1 juta. Nambah sampai akhirnya mungkin hampir setahun 2 tahun itu bisa 10 juta per bulan bro. Masih SMP itu. Wih. Lo lu ngambil dari mana bro? Barang-barang online itu? Bro. Online semua? Dulu enak bro. Kenapa? Nggak transparan bro. Sekarang semua di Tokped, tinggal misalnya lu pergi ke Tanah Abang atau lu pergi ke mall, lu lihat harganya. Wah, ini lu foto barangnya masukkan ke Tokped. Harga aslinya segini. Enggak, dulu kan enak. Dulu enggak bisa kayak gitu. Jadi dulu di online itu lebih murah, bro. Misalnya lu pergi ke dulu kalau di sini apa ya namanya? Tempat jual beli game itu. Aduh. Bukan HP ya, kalau HP Roxy ITC ya, gitu. Roxy itu mungkin ya. Ya kalau di Roxy Ratu Plaza apa sih? Ya Ratu Plaza kali ya. Ya itulah contohnya. Nah kalau dulu misalnya di Ratu Plaza itu biasanya satu PC game itu harganya 30.000 bro. Tapi di online itu 10.000 doang. Jadi bisa kayak gitu. Marginnya lumayan. Dan bahkan PC game itu sebetulnya tanda kutip agak bajakan ya bro ya. Jadi lu bisa bondo CD kosongnya. Bondo apa? Bondo itu modal. Bahasa Jawa. Yeah. Modal CD kosongnya lu burning sendiri, download dari ya kayak gitu. Nero. Itu kan modal cuma 2.000, bisa lu jual 15.000, 30.000 kan cuannya 7-10 kali lipat, bro. Oke. Ya kayak gitulah contohnya. Nah, itu lu tabung sampai sama tabungan lu waktu kecil itu juga. Iya. Terus sampai akhirnya gue agak fast forward dikit ya bro ya. Fast forward ya. Kalau semuanya dikasih tahu kelamaan. Enggak, gue juga bukan jadi keluarga lo juga sih. Ntar lama-lama gue jadi dekat sama bapak lo, tahu. Sekarang karena gue bukan keluarga lo ya, udah kita fast forward aja tuh. Fast forward ke tahun 2017. Nah, 2016 akhir lah. 2016 akhir atau 2017? Jadi gini, gue di keluarga gue ini cenderung kolot bro, backgroundnya. Okay. Nggak percaya yang namanya saham,
kripto apalagi scam itu mungkin kata keluarga gua gitu kan. Oke. Jadi mereka dari dulu ngajarin kalau ada uang beli emas, kalau ada uang taruh deposito di bank kayak gitu kan. Ya mungkin sama kayak Bro Dery punya orang tua ajarannya pasti gitu. Atau mungkin mentok-mentok beli tanah gitu. Iya. Ya. Nah, jadi di sana gua nggak pernah main saham, nggak pernah investasi apa-apa. Nah, sampai suatu ketika waktu gua S1 semester 2 nih ya, itu ada suatu mata kuliah. Nah, mata kuliahnya ini kasih topik-topik random tiap minggunya. Dan kebetulan kok bisa itu si dosen ini bawa topik Bitcoin, Bro, gitu. Oh. Iya, di tahun 2016 akhir itu. Oh. Dia bawa topik Bitcoin, tapi dia bilang Bitcoin ini konotasi negatifnya gitu. Bitcoin ini dipakai sebagai mata uang di dark web gitu. Dark web ini tempat jual organ manusia lah, tempat jual senjata lah, tempat jual kartu kredit yang ilegal lah, kayak gitulah. Nah, terus aku lihat, ini apa ya, kok menarik, kok bisa kayak gitu kan. Terus akhirnya aku research lagi. Ternyata Bitcoin itu di baliknya ada blockchain technology gitu. Nah, blockchain technology ini distributed ledger yang benar-benar transparan. Kita bisa lihat misalnya gua punya alamat wallet lo, gua bisa lihat semua transaksi lo, saldo lo berapa gitu. Terus aku lihat, ini kok keren banget gitu kan. Bisa jadi banking nih ke depannya, bisa jadi pengganti bank gitu kan. Nah, terus dari situ aku lihat currency-nya apa sih ini? Oh, Bitcoin gitu kan. Terus aku lihat gimana ya cara belinya gitu. Nah, akhirnya searching dapat bitcoin.co.id yang sekarang jadi Indodex lah. Punya Pak Oscar. Iya, jadi di tahun 2016 beli Bitcoin pertama lewat bitcoin.co.id itu. Loh, 2016 akhir itu Bitcoin nilainya berapa ya? 10 juta. 10 juta, satu Bitcoin 10 juta. Iya. Sebelum sekarang 1,8 miliar satu Bitcoinnya. Jadi lu punya duit 10 juta dapat satu Bitcoin. Dapat. Masih ada screenshotnya, nanti saya share. Oh gitu ya? Iya. Munculin aja nih. Nah, oke. Nah, itu lu 10 juta dapat satu. Dapat satu. Iya kan? Kalau kayak sekarang nih misalnya lu punya duit 500.000 dapat 1 gram emas. Iya. Sekarang lu dapatnya ya seperempat, 1/4. Iya. Sepotek kecil ancuran emas gitu doang. Karena udah 2 juta. Betul. Kan gitu simpelnya kan. lu dulu beli emas 1 gram 1 juta, sekarang cuma dapat setengah duit sejuta lo gitu kan. Makin dikit aja, Bro. Makin dikit. Oke. Berarti satu Bitcoin 10 juta lu beli berapa? Itu beli 3. Kok lu langsung percaya sih? Ya kan waktu itu udah kekumpul duit hampir 500 juta, Bro. Dari SMP sampai kuliah itu nabung kan sebulan 10 juta. Oh iya. Oh iya, paling gede adalah si game itu ya. Iya. Kayak gitu. Nabung sampai waktu kuliah semester 2 itu mungkin yang lain masih nggak ngurusin kerjaan, teman-teman masih bingung ngafe, party, itu gua udah pegang 500 juta waktu itu. Tapi ya nggak ada apa-apanya dibanding anak-anak zaman sekarang. Oh iya. Ya, jadi itu umur 19 udah ada 500 juta kan. Nah itu aku, ini apa nih, cobalah beli 30 juta gitu kan. Ternyata 1 bulan kemudian, Bro, Bitcoinnya naik jadi 30 juta. 30 juta yang jadi 100 juta, Bro, dalam 1 bulan. Wow. Iya. Terus habis itu lihat, kok bisa sulapan gini ya, keren ya kan. Ya apa, orang ya pasti kaget, 30 juta jadi 100 juta nih. Keren banget gitu kan. Pakai apa exchange-nya? Itu tadi bitcoin.co.id. Oh, bitcoin.co.id. Dan lu langsung tarik duitnya gak? Enggak, belum tarik. Terus habis gitu aku lihat keren banget gitu kan. Hebat ini, sulapan. Terus aku aja jualan susah-susah gak bisa dapat segini gitu kan, Bro. Jadi akhirnya bagus ini. Masukin 500 juta, Bro, ke situ, Bro. Langsung 500 juta. All in, Bro. Hah? Langsung all in. Sebentar. Ini ada 2 faktor nih. Yang pertama, kalau ambles juga kan lu masih tanggungan orang tua juga. Curang lu, bagaimana mereka yang tinggal 500 juta tapi dia bawa keluarga banyak, anaknya, istrinya. Nah, ini privilege orang yang masih bujang. Kayak Timothy sekarang ya. Iya, makanya kalau masih bujang itu harus risk taker gitu. Tapi kalau udah punya tanggungan dikurangi risknya gitu. Lu nyindir gua lo. Enggak lah. Enggak. Kita kan sesuai umur, sesuai profil resiko lah. Iya, betul. Namanya juga masih kuliah, nggak ada tanggungan. Kalaupun bangkrut ya udah gitu kan. Ya masih bisa sekolah, ya udah gitu loh. Tapi memang mindset bisnisnya, dagangnya kenceng banget ya. Maksudnya investor bener-bener ini bahasanya apa ya? Investor ulung lah. Iya bener dong, total tapi banget. ada faktor hokinya juga, Bro, itu bisa dibilang gitu.
Ya tapi kan lu gini deh, mungkin gua tertarik yang dimulai dari kenapa lu bisa all in ya. Iya. Biar membuka cakrawala teman-teman semua. Nggak maksud menggiring ya. Lu mau sampai detik ini bilang Bitcoin is scam juga bodo amat, gue nggak peduli juga, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa juga gitu kan. Dan gue masih ada di tengah-tengah nih. Iya. Kan gue nggak gembor-gembor all in Bitcoin, gue biasa aja. Iya, nggak boleh itu. Harus do your own research. Oke ya. Biar teman-teman sengaja gue hadirkan Steven Anderson ini kenapa? Biar kebuka nih. Lu tinggal pilih aja karena kan ini channelnya pengusaha ya. Biar lu tahu masalah investment, biar lo tahu kapan lo harus saving, biar lo tahu juga kapan harus lo spending, apa segala macam ya bro. Apa yang membuat lo yakin lo all in 500 juta meskipun tolak ukurnya baru 1 bulan? Kalau bahasa anak-anak cryptocurrency trader yang gue juga akhirnya tahu dari kawan-kawan ya, gue sih bukan kayak begitu banget gitu ya, tapi kan nunggu 3 candle dulu, konfirmasi 5 candle dulu gitu ya. Ibaratnya kalau di sini berarti lo nunggu konfirmasi 5 bulan dulu gitu. 6 bulan dulu baru bener nih, yakin nih gue nih. Kalau tiba-tiba ponzi gimana bro? Ya udah resiko bro, itu resiko yang udah siap ditanggung. Toh masih ada sisa duit gitu loh. Dan waktu itu gue kayak jajannya tiap bulan sangat kecil bro, kayak cuma 300.000, 500.000 gitu. Dan masih ada dana daruratnya waktu itu 10 juta rupiah. Jadi ada 500 sekian gitu. Jadi masih ada sisa 10 juta, 15 juta gitu. Ya udah, kalau ada apa-apa ya udah ini masih bisa buat beli makan gitu. Oke, itu dari sektor manajemen resikonya. Tapi kalau dari sektor trustednya gimana bro? Lu ngeliat apa waktu itu? Itu tadi gue lihat yang pertama itu langsung uang saya sulapan bro. Iya nggak selain dari sulapannya itu adalah sistemnya lu pelajarin apa enggak? Ini kenapa bisa begini? Dipelajarin, fundamentalnya dipelajarin. Sebelum lu masuk 500 juta? Sebelum masuk 30 juta. Apa yang lu dapat saat itu? Saat itu aku lihat, ini kok keren gitu kan. Apalagi yang waktu itu aku lihat Bitcoin ini punya teknologi yang akhirnya dipakai zaman sekarang bro. Jadi di zaman dulu di tahun 2017, jadi bisa dibilang teknologi di Web3 atau di dunia kripto itu adalah teknologi yang akan diimplementasikan di Web2 atau di dunia nyata yang sekarang ini. Di zaman dulu itu Bitcoin kalau lu mau transfer ke antar wallet itu udah scan bro, scan barcode. Padahal di tahun 2017 itu belum ada QRIS. Kalau sekarang semuanya udah pakai QRIS. Jadi di zaman dulu orang yang main kripto itu semua udah tahu, ini bisa dipakai kayak gini gitu loh. Dan dari situ gue langsung lihat, ini kayaknya teknologi masa depan nih. Kita bisa transfer antar wallet cuma scan gitu. Soalnya walletnya Bitcoin kan ABCD13 kayak panjang-panjang gitu loh. Yang 12 angka itu? Bukan. Walletnya kan kayak 0x bla 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 gitu. Alamat walletnya? Iya, alamatnya itu kan panjang-panjang. Si barcode itu ya? Kan pasti kalau susah ya tinggal scan gitu loh. Kan bisa di copy paste? Ya bisa copy paste tapi bisa juga scan. Tapi aku yang terkesima itu dengan scan-nya itu. Oh iya sih. Jadi cuma scan langsung alamatnya cewet langsung muncul. Iya betul. Kalau copy paste kan zaman kita SD SMP juga Ctrl C Windows di Microsoft Word juga copy paste. Udah tahu tentang itu ya? Benar. Oke, lo all in 500 juta Bitcoin, dapat berapa Bitcoin ya di tahun itu ya? Yang dengan 1 Bitcoin 30 juta. Hampir 20-30an lah. 20. Berapa tuh coba Aldan? Enggak, soalnya saya mau ngitung harta dia sekarang. Waduh, jangan. Off the record. Off the record ya. Ya anggaplah 20 Bitcoin ya. Iya. Iya dong 20 Bitcoin ya anggaplah. 20 Bitcoin itu lu diemin aja begitu? Enggak, aku tradingin. Dulu nggak ada USDT soalnya. Zaman dulu itu tradingnya pakai BTC. Jadi misalnya mau main Ethereum bukan ETH USDT tapi ETH BTC. Oh. Jadi itu tujuannya memperbanyak Bitcoin kamu. Diternak. Ya bukan diternak sih, ditradingin bro. Iya, karena ini agak keluar topik dikit ya. Kan yang gue tahu edukasinya kan ada spot, ada futures. Dulu nggak ada futures. Nggak ada. Spot doang. Berarti gimana cara ternakinnya? Ya udah tinggal beli Ethereumnya naik melebihi performa Bitcoin. Misalnya Ethereum naik 10%, Bitcoin cuma naik 1%, ya berarti kita ada selisih gap 9%. Bitcoin kita naik 9% gitu. Naik sampai akhirnya di akhir tahun 2017 itu sempat hampir punya 40 Bitcoin. 40 Bitcoin? 40 Bitcoin. Di tahun 2017 akhir. Wow. Jadi itu nilainya hampir 10 M bro, di umur 19 tahun. Wih. Jadi modal 300 juta, modal 500 juta jadi 10 M. Enggak dong, kalau mundurin lagi mah lu modal cuma 10 juta. 30 juta. Iya, tapi kan top up. Oh iya, cuma maksud gua kan kalau ngomongin history
portofolio lo kan berarti kan dari 30 juta kan? Dari 30 juta cash ya? Cash. Iya. Jadi 10M akhir tahun itu. Wow. Nah di saat itu gua masih ada namanya anak muda ya bro ya. OKB ya bilangnya ya. Masih ada haus validasinya bro. Apalagi teman-teman di kuliah itu kayak ngebully bro, bilang wah scam itu, masa lu makan pakai uang virtual, emang bisa makan tempe virtual gitu kan, nggak bisa kan kayak gitu kan. Waduh, jadi panas bro. Langsung waktu itu kuliah semester berapa ya? Semester 2, semester 3 itu langsung beli BMW bro, beli cash, langsung pergi ke dealer beli BMW, ada fotonya lagi nanti. Iya, jadi ke dealernya kaget, wih ini 19 tahun kok beli mobil 1M cash gitu kan. Terus akhirnya dealernya itu pun tak ajarin, ini pak main kripto gitu. Oh gitu ya, iya. Dia langsung ikut belajar kripto juga waktu itu. Soalnya kan dealer BMW-nya kaget, wih ini pembeli termuda saya ini gitu. Terus habis gitu saya ke kampus waktu itu bawa BMW sendiri, yang lain mungkin cuma Honda, Toyota gitu. Ya buat buktiin nih lo kan jadi mobil gitu kan. Gak bohongan gitu. Iya benar-benar. Tapi kan orang kiranya bahwa ini beneran uangnya ada gak sih sebenarnya bro? Di-convert ke uang cash bisa gitu ya waktu itu ya? Waktu itu lo mikir ya? Bisa. Langsung gitu kan? Langsung. Takutnya kan cuma permainan di... Langsung, soalnya kan gua udah coba. Gua udah coba WD di Indodax-nya Pak Oscar, bitcoin.co.id itu. Tuh gampang? Oh langsung sweat, langsung cheat, masuk rekening gitu. Oh tinggal pilih mau rekening yang mana? Bener. Oke. Berarti gini bro, pemain-pemain Bitcoin berarti yang udah main dari dulu hanyalah kalian-kalian yang kaya. Kalau main dari sekarang apakah bisa kaya? Bisa bro. Soalnya Bitcoin masih kita view-nya jangka panjang bro. Dan jangka panjangnya di tahun 2030, kalau kita mengikuti Bitcoin Power Law itu, yaitu rumusan matematika yang udah dirumuskan itu Bitcoin tuh selalu bergerak kayak naik gunung bro. Naik gunung, tapi dia itu kayak gini, naik turun gini. Tapi dia nggak akan melebihi garis ini, garis sakral ini. Jadi dia selalu naik, tapi nggak pernah turunnya melebihi ini. Nah jadi seiring berjalannya waktu dia akan naik, dan di tahun 2034 itu sekitar itu Bitcoin harusnya bisa mencapai $1 juta kayak gitu. 2034? Nggak usah ngomong di 2034 dulu deh. Takutnya umur juga belum nyampe juga kan. Semoga panjang umur. Amin. 2026 deh terdekat. Menurut lo hitungannya gimana bro? Masalah kunci jawaban Bitcoin apa segala macamnya gitu kan. Tadi kan lo ngomong di belakang kamera begitu bro. Nah, jadi ada kunci jawaban katanya nih Bitcoin ini. Iya kan? Jadi kalau di tahun 2026 atau mungkin tahun depan berarti ya? Tahun depan? Ya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Ya itu kemungkinan bisa di angka di tahun 2026-nya ya. Bukan di awal 2026 ya. Harusnya bisa hampir 200.000. Yakin? Itu gimana sih? Boleh tahu nggak sih? Gue terserah deh lo mau pakai bahasa yang berat. Gue pengen tahu biar teman-teman nih tahu keputusan deh gitu loh. Bisa jadi mungkin habis dari sini, alah ini mah udahlah bohongan ini. Atau gue all in. Atau sebenarnya tujuan gue tuh gimana caranya lu bijak. Jadi nggak tiba-tiba langsung kucing dalam karung. Betul. Kan begitu kita kan nggak boleh beli kucing dalam karung. Iya nggak boleh dong. Nah, ini ada horor judi bukan nih? Bukan dong. Soalnya kita udah tahu fundamentalnya. Kecuali lu beli tapi nggak paham fundamentalnya, atau cuma paham tarik-tarik garis, main technical, nah itu mungkin bisa dibilang judi. Tapi kalau lu paham fundamentalnya, lu tahu apa yang lu beli, bukan beli kucing dalam karung, ya bukan judi dong. Kayak gitu. Nah secara fundamental Bitcoin ini selalu mengikuti money supply bro, liquidity di market. Ini terbukti di tahun 2020 kemarin, waktu ada COVID, itu kan ada yang istilah helicopter money ya, di mana orang itu nurunkan Amerika itu ngasih duit gratis ke orang-orang sebagai subsidi karena kan banyak yang usahanya terdampak COVID. Cetak duit ya. Cetak duit kan. Nah, ketika cetak duit, bro bisa lihat performa Bitcoin saat itu. Ditambah lagi Fed melakukan quantitative easing dan suku bunga yang diturunin sampai hampir 0. Nah, itu Bitcoin makanya naik 2020 2021. Tapi sebaliknya di tahun 2022 ketika liquidity-nya mulai seret, the Fed mulai melakukan quantitative tightening QT. Nah itu Bitcoin mulai bear market. Jadi Bitcoin ini mengikuti liquidity ini, tapi ada lagging, kurang lebih 2 bulanan lah bro. Gue coba translate ya, meskipun sebenarnya gue nggak paham banget ya, karena lu pada lah, makanya gue ngundang anak-anak
Bitcoin lover ini fanboynya Bitcoin gitu ya. Biar kita sama-sama belajar, biar ada keputusan. Jadi kita jangan langsung buru-buru alergi. Nah, gunanya kasih solusi ini ingin membantu pelaku ekonomi kreatif, membantu pelaku ekonomi mikro gitu kan. Biar kita tahu sikap kemana arahnya gitu ya. Ketika menghadapi mungkin krisis apa segala macam. Gini bro, gue coba translate ya, koreksi kalau gue salah ya. Amerika cetak duit. Iya. Negara apapun misalnya melakukan cetak duit, ya kan panjang untuk penjelasannya, obligasi, utang apa segala macam gitu ya. Mau nggak mau kan duit itu dibagikan ke rakyat. Iya. Lewat bantuan langsung, apa segala macamnya, subsidi gitu. Rakyat punya duit, otomatis daya beli meningkat. Tapi tidak berbanding lurus sama supply-supply yang ada di pasar-pasar. Tapi kalau daya beli meningkat, lama-lama purchasing power-nya pun turun. Pasti. Karena uang dicetaknya makin banyak. Iya. Nah disitulah makanya singkat cerita inflasi terjadi. Inflasi terjadi. Iya kan, karena kan nanti pada naikin permintaan banyak, warung-warung, ya kan komoditas apa segala macam. Akhirnya berasnya makin mahal. Beras naik. Iya. Kan simpelnya gitu kan. Iya. Kayak dulu beli bakso 500 perak, sekarang 10.000. Yes. Gitu. Inflasi kan. Iya. Salah satunya adalah makanya dikonvert ke emas biar ngejaga stabilitas. Benar. Kan gitu kan. Kita ngomong sejarahnya tipis-tipis dulu aja ya. Gue nggak mau bahas ekonomi makro lebih panjang lah. Begitu inflasi makanya Bitcoin seksi. Benar. Karena ya Bitcoin itu karena seksi, karena dia ini sensitif terhadap liquidity ini, bro. Dan kita ada kunci jawabannya gitu. Jadi kalau kita udah tahu teknisnya, kita tahu fundamentalnya bagus, kita tahu beli yang bagus di mana, jual yang bagus di mana, ya udah itu. Kita tinggal beli terus saja, dollar cost averaging, nggak usah takut dia jatuh atau gimana. jadi sampai kapanpun nggak akan pernah jatuh. Jatuh? Di bawah 50.000? Nggak mungkin kalau. Yakin ada yang prediksi katanya 40.000 Bitcoin? Ya itu nggak mungkin. Sejauh ini mengikuti sejarah sudah dari awal Bitcoin lahir sampai sekarang masih intact. Maksudnya nggak pernah jatuh di bawah garis itu. Dan garis itu sekarang di 45 ribuan. Nanti kalau akhir tahun mungkin hampir 50.000. Oke, apa bro kunci jawabannya bro? Bitcoin power law itu. Dan atau kalau kita bisa bilang simpelnya adalah harga Bitcoin hari ini tidak akan di bawah harga Bitcoin 4 tahun yang lalu. Oh, hitungannya per 4 tahun ya? Ini rumus kedua, tapi rumus pertama yang power law itu mungkin nanti kita bisa tunjukkan chartnya. Biar lebih enak dilihat. Gitu. 4 tahun itu yang gue pernah denger masalah halving gitu ya? Iya, halving. Jadi hijau, merah, hijau, merah. Hijau, merah. Hijau, merah. Per 4 tahun. Betul. Berarti saat di merah lu nyerok, beli. Tahan 3 tahun. Tahan 3 tahun lu ambil profit. Betul. Kalau simpelnya sih gitu. Tapi kalau mau lebih enak lagi ya serok yang banyak waktu merah, waktu hijau 3 tahun lu sisihkan uang dari gaji lo, beli gitu. Beli terus. Tapi gini bro, berarti kalau masalah kayak begini kan agak sulit ketika dia nggak punya uang untuk beli Bitcoin. Berarti Bitcoin itu bukan di mindsetkan seperti investment ya? Maksudnya kayak ya lu dagang dari Bitcoin gitu loh. Untuk nggak boleh bro, karena di Indonesia kan juga kita diajarkan Bitcoin bukan alat tukar. Oh bukan, iya. Rupiah. Bukan mata uang ya. Yang mau gue bahas adalah gini. Berarti kan yang bisa main Bitcoin untuk beli yang mahal, ya beli yang banyak, itu kan hanya orang-orang kaya kan? Ya lu beli dari mana kalau lu nggak punya duit? Nggak juga. Lu kan? Bisnis dulu baru beli Bitcoin gitu kan? Benar. Lu bisnis dulu baru beli Bitcoin. Tapi kan lu bisa beli Bitcoin sesimpel 0,0000 gitu kan. Nggak harus beli 1 biji keping full gitu kan. Kapan kayanya? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan lama-lama jadi bukit gitu bro. Kan mending kita nabung dari duit kecil daripada kita pakai duit besar tapi pakai emosi bro. Sampai pakai pinjol lah, pakai apa ya. Nah itu jangan bro. Tapi makanya gue selalu ngajarin, lu harus punya dana darurat dulu. Ibarat lu mau bangun rumah, jangan sampai atapnya lu bangun dulu, fondasinya belum ada. Jadi fondasinya di sini adalah dana darurat. Nah dana darurat ini gue sarankan harus punya 12 kali pengeluaran bulanan lu gitu. Setahun ke depan. Nah, jadi kalau lu udah punya ini, ya udah aman. Jadi kita nggak mau terjadi yang namanya cut loss, panic selling, atau mungkin TP gatal pengen TP. Karena kita TP mau apa? Take profit. Kita kan investasinya horizonnya jangka panjang nih bro. Jadi kita nggak mau kalau dalam perjalanannya kita beli Bitcoin, tapi di luar kemampuan kita atau tanpa fondasi keuangan yang kuat, akhirnya ketika Bitcoin turun dikit, waduh, dana pendidikan anak keluar, waduh, dana susu anak keluar. Kita terpaksa cut loss dong bro, jual di bawah. Terus habis lu buat bayar pendidikan anak, Bitcoinnya naik. Akhirnya
investasi lo gagal kan. Nah, makanya kalau fondasi keuangan lo udah kuat, udah firm, ya gitu. Oke. Dan orang-orang misalnya beli Bitcoin. Orang punya 10 juta sama orang punya 1 miliar. 10 juta sama 1 miliar kita cek. Masalah Bitcoin dapat berapa gitu kan. Simpelnya adalah, nggak usah pakai 1 miliar deh, biar gampangnya ngitungnya adalah 1,8 sama 1,8 juta sama 1,8 miliar. Orang punya duit 1,8 juta dibagi 1,8 miliar sama dengan 0,00000. Orang punya 1,8 miliar ya dapat 1 gitu. Dibagi 1,8 miliar Bitcoin dapat 1. Kan begitu kan? Nah, berarti kan kelihatan dari sini. Ya pasti beda lah bro. Orang yang punya capital lebih banyak pasti ya hasilnya bakal lebih banyak. Sama juga seperti aku sekarang. Misalnya gua sekarang dengan modal 2 digit miliar gitu kan. Mau cari 1M itu sangat mudah bro, tinggal cari 10%. Tapi kalau dulu gua mau cari 1M atau mau cari 1M pertama, susahnya kan setengah mati bro, kumpulin dikit. Ya sama sih sebetulnya seperti itu. Sama kayak dulu, kayak emas juga lah. Sama aja kan bro, lu mau beli emas, modal lu cuma 1 juta ya cuma dapat keping kecil gitu. Tapi kalau modal lu 1M ya dapat 1 kilo kayak gitu kan. Kenapa nggak emas? Kenapa harus Bitcoin? Soalnya emas itu secara market cap sudah sangat mature bro. Market capnya udah sangat tinggi. Dan kalau market capnya udah tinggi, itu upside potensialnya nggak akan seseksi yang masih lebih kecil. Contohnya Bitcoin kayak gitu. Emas memang akan selalu naik juga. Tapi Bitcoin ini kita bisa ibaratkan seperti emas yang pengganti emas lah ya, store of value gitu. Emas digital. Nah, ini sekarang valuationnya masih lebih rendah daripada emas. Jadi upside potensialnya lebih gede, lebih seksi lah kalau lu bilang gitu. Oke. Dan lu sendiri nggak trader? Gue lebih ke investor. Soalnya gue ada bisnis yang harus di running juga. Jadi nggak ada waktu bro kalau ngeliatin candlestick terus, chart gitu. Pusing ya. Chart, tapi lu paham? Paham, tapi ya nggak sedalam itu. Lebih ke fundamentalnya aja. Kalau ngomongin trading ya, kurasi kalau gue salah nih. Kan itu kan mantengin chart kan juga pasti kan ada. Gue nih hitung-hitungan bego gue aja nih bro. Kalau udah ada market maker, ya berarti kan dia tinggal atur aja, bisa gak sih kayak rame-rame yuk, misalnya di sebuah bursa efek Konoha gitu kan. Yaudah yuk. Banting ya rame-rame ya. 1, 2, 3 jual, turun kan sampai bawah. Yang di bawah kan FOMO kan? Bener. Beli lagi murah nih, merah nih, beli pas beli naik lagi. Iya bener naik set. Tiba-tiba dihajar lagi. Puff. Padahal dia cuma ngelempar pertama tuh cuma setengah asetnya, sisanya setengah aset lagi. Liquidity, ya kan? Tas. Kan bisa dimainin bro kayak begitu bro. Bisa, tapi kalau yang market capnya kecil bro, kayak altcoin yang kecil, atau mungkin kita bilang meme coin lah bro, itu yang baru digen yang baru nggak di exchange, nah itu bisa lu mainin kayak gitu. Misalnya lu mau kasih solusi koin kayak gitu, nah terus lu bisa mainin, lu jadi bandarnya, nah itu bisa bro. Tapi kalau Bitcoin kan nggak bisa, kan market capnya udah besar sekali. Mau mainin juga lu harus punya duit 1 negara bro gitu. Bitcoin udah berevolusi sangat jauh ya. Kalau di tahun 2017 dulu, zaman gua pertama main, mungkin didominasi retail bro. Di tahun 2020 itu company itu mulai masuk institusi seperti MicroStrategy gitu ya. Belum, Tesla waktu itu. Tesla ya? Tesla. Elon Musk waktu itu nerima pembayaran pakai Bitcoin dan Doge kalau nggak salah waktu itu. Terus habis itu country mulai masuk. El Salvador melegalkan Bitcoin jadi legal tender mereka gitu. Indonesia bisa nggak? Semoga ya, mungkin Danantara boleh lah masukin dikit. Pak Pandu, Pak Doni, Pak Rosan, iya. Tapi menarik gini, kenapa nggak Indonesia langsung all in Bitcoin? Katanya untuk ngejaga stabilitas, nanti ujung-ujungnya diputar lagi buat bantuan rakyat. Ya itu boleh juga, sama seperti Amerika kan akhirnya jadikan sitaan Silk Road, Bitcoin hasil sitaan Silk Road-nya jadi reserve negaranya kan. Dan sekarang dia juga melakukan Genius Act yang mana itu orang kalau mau issue stablecoin, perusahaan yang menerbitkan stablecoin harus 1:1 dengan US dollar. Nah ini kan sangat bagus untuk crypto. Ya kalau Indonesia ya jangan all in dulu, pelan-pelan aja. Mungkin 1% dari Danantara, nah itu boleh lah. At least harus ada exposure ke Bitcoin lah dikit-dikit kayak gitu bro.
Tapi mesti yakinin Mas Wapres kali ya, yang mungkin ya, tapi ya susah lah. Mungkin masih jauh berjalan. Masih jauh ya. Tapi menurut lo kalau memang Indonesia ternyata dari APBN gitu ya, atau mungkin dari profit-profitnya dan antara BUMN ya kan, atau Himbara, Himpunan Bank Negara, itu masukin ke Bitcoin misalnya, yakin ekonomi kita jadinya akhirnya bisa lebih tumbuh. Kayak El Salvador. El Salvador itu Argentina bukan sih? Bukan. El Salvador itu sebetulnya dulu banyak yang hujat tuh bro di tahun 2020 kayak, waduh ini kok dijadikan legal tender gitu. Ini uang volatil kayak gini kok dijadikan legal tender gitu. Bahkan presidennya ini agak gila gitu. Dia pakai tenaganya gunung berapi, volcano di sana buat mining Bitcoin. Gitu. Oh, dia ada mining, ada nambang Bitcoin ya? Nambang. Pakai tenaga gunung berapi di sana. Jadi orang-orang mungkin awalnya demo. Waduh, gimana nih kok duit kita ditukar Bitcoin gitu. Tapi sekarang orang-orangnya senang semua, bro. Udah kaya semua kayaknya sekarang. Oh ya? Iya iyalah, dulu Bitcoin 300 juta, sekarang 1,8. Oh, jadi itu rata semua rakyatnya dikasih? Iya, jadi bukan rata dikasih, jadi itu dijadikan uangnya, bro. Jadi rupiahnya diganti Bitcoin, orang mau belanja apa jadi pakai itu, habis itu mungkin subsidinya juga dalam bentuk begitu gitu ya. Semua ada dalam bentuk itu. Bisa tumbuh ya berarti ya? Bisa, itu contoh aslinya. Tapi kalau sekarang ya tergantung pemerintah sih. Kita kan ya cuma bisa memberikan ide gitu. Ya mungkin dengan tayangan ini bisa dipikirkan ya. Iya. Kalau tentunya misalnya ini tentunya dengan kesepakatan yang benar, bukan scam, misal menurut mereka gitu ya. Wah, apa segala. Terus mengenai tadi lu singgung mengenai altcoin atau alternative coin. Berarti kan di cryptocurrency ini di bawahnya kan ada banyak koin. Bitcoin itu bagian dari cryptocurrency dong? Benar, tapi dia beda sendiri, bro. Yang di bawah cryptocurrency selain Bitcoin semuanya berarti? Semuanya altcoin kan? Semuanya altcoin. Betul. Kalau kita lihat di Indodax, ya gue kemarin cek itu ada trending 10 kayaknya pemainnya itu aja tuh bro. Bitcoin paling atas, nomor 2 Ethereum, nomor 3 Solana, terus gitu Fart lah, ya PP lah, ya Hype lah, ya Sui lah, Trump, Doge lah, iya kan? Itu bakal begitu-begitu aja gamenya. Tapi kembali lagi kalau tadi lo bilang crypto itu scam gitu kan, mungkin bisa diganti kata-katanya, diganti selain Bitcoin itu bisa jadi scam gitu bro. Oh ya? Iya, jadi kalau Bitcoinnya itu udah nggak mungkin scam ya, soalnya dia ini seperti yang tadi gua bilang fundamentalnya. Nah kalau altcoin masih bisa berpotensi scam bro. Kenapa? Karena kita ibaratkan altcoin ini seperti sebuah perusahaan startup, perusahaan teknologi. Dan seperti yang lu tahu, 99% perusahaan startup itu gagal bro, fail. Dan semua altcoin yang ada di sekarang itu di cycle lalu nggak ada bro. Maksudnya yang sekarang masuk top 10 kayak Sui lah, Fartcoin lah, Tamcoin lah, itu kebanyakan baru bro. Di cycle lalu nggak ada yang namanya Sui lah. Nah kalau di cycle lalu yang hype apalagi mungkin Polkadot, Chainlink gitu. Nah sekarang Polkadot, Chainlink itu di sekarang nggak ada namanya bro. Kemana? Ya nggak laku bro. Itu karena komunitasnya teknologinya udah usang lah istilahnya kayak gitu. Dan itu kan bro, altcoin ini berarti tergantung komunitasnya berarti ya? Tergantung komunitasnya, tergantung produknya. Ya sama kayak lu IPO-in perusahaan lu lah. Tapi kalau di sini kita sebutnya ICO, Initial Coin Offering. Jadi lu mau cari modal, cari funding, ya lu IPO-in gitu kan. Iya. Ya sama kayak gitu. Jadi ini gua bilang sama kayak di tahun 2000 bro. Kalau lu tahu ada namanya .com bubble gitu. Iya. Nah .com bubble ini orang-orang cuma bikin website kayak home apa-apa, hello world gitu, kayak company profile. Tapi valuasinya bisa tinggi sekali bro. Akhirnya terjadi bubble, burst gitu kan. Nah ini sama juga kayak itu. Jadi altcoin ini ibaratkan di saat itu dari 1000 website, 1000.com, mungkin cuma ada 1-2 yang akan sukses dan bertahan sampai sekarang kayak gitu. Jadi cari altcoin itu yang bakal sukses itu ya kemungkinannya sangat kecil bro. Mungkin berarti 1%. Gimana cara nyari taunya? Nah itu kita harus benar-benar cari fundamentalnya yang oke. Tapi kalau sejauh ini kita lihat nggak ada yang namanya alt season bro di cycle kali ini. Karena kalau lu lihat altcoinnya pada ya nggak perform sebagus Bitcoin. Justru orang yang pegang Bitcoin dari tahun 2023 awal sampai sekarang itu cuannya lebih banyak daripada yang pegang Ethereum, daripada yang pegang Chainlink, daripada yang pegang Tron dan koin-koin lain sebaliknya. Bro, tolak ukur bahwa dia sukses koinnya itu gimana sih bro? Bukannya katanya volatile atau volatilitas itu dibutuhin ya untuk naik turunnya ya?
Tolak ukur dia tuh sukses tuh apa enggak tuh karena menurun terus trennya. Habis. Kayak kan ada sempetan yang FYP tuh megang Ethereum dari tahun sekian. Iya, tetap ya. Tetap 2.200 apa berapa gitu. Iya. Ya tolak ukurnya tentu saja dari price performance-nya bro, sama revenue-nya. Jadi kalau lu lihat kapan hari ada yang digembor-gembor kayak Manta lah, Celestia lah, itu lu bisa lihat laporan keuangannya bro. Nah di token terminal namanya. Nah itu lu bisa lihat, oh project ini making money nggak gitu. Kan lu kalau punya sebuah perusahaan evaluasinya dari mana? Making money apa enggak gitu. Nah Manta ini ternyata pendapatannya cuma kalau nggak salah cuma 3 juta per hari, 2 juta, 3 juta per hari bro. Yang artinya sebulan cuma 60 juta bro. Tapi valuasinya sampai jutaan-jutaan dolar. Itu kan nggak make sense bro. Artinya overvaluation. Nah ada juga yang namanya Celestia. Itu ternyata 1 bulan cuma setara 2 juta rupiah bro, penghasilannya. Tapi harga koinnya itu melejit tinggi. Kenapa? Artinya kan digoreng bro. Digoreng. Nah kalau digoreng, namanya sesuatu yang digoreng tapi nggak diimbangi dengan fundamental yang baik, lama-kelamaan kan pasti jatuh bro. Nah makanya itu kemarin Manta jatuh dari $4 sampai ke $0,1 sekarang. Dan Celestia juga ambruk kayak gitu juga. Karena dia cuma digoreng, dikasih maksudnya ini bagus, ini bagus, ini bagus. Orang FOMO beli ikut-ikutan. Akhirnya tanpa diimbangi fundamental yang baik, lama-kelamaan ya anjlok bro. Anjlok nggak bisa recovery lagi. Tapi kalau Bitcoin misalnya anjlok nanti pasti recovery karena diimbangi dengan fundamental yang baik. Tinggal dibikin aja alternatif coin itu dengan sistem computer science-nya si Bitcoin, algoritmanya, matematikanya, nggak bisa? Nggak bisa bro. Di tahun 2017 sebenarnya banyak yang mau meniru itu, tapi Bitcoin ini sudah komunitasnya sangat solid dan Bitcoin ini kan harus di mining bro. Dan node-node-nya itu kan banyak. Jadi orang yang mining ini ada banyak kan di dunia ini. Nah kalau lu mau bikin sistem kayak Bitcoin berarti lu harus punya itu yang mau mining sebanyak itu juga biar networknya itu bagus, stabil sesuai seperti yang Bitcoin itu. Jadi di tahun 2017 itu banyak banget kopiannya Bitcoin kayak Bitcoin Cash lah, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold dan lain sebagainya. Tapi gagal semua bro. Sekarang nggak ada namanya semua. Oke, berarti kalau komunitasnya misalnya udah nggak ada, Bitcoin bakal mati nggak? Enggak sih, soalnya komunitasnya sangat solid bro, bisa dibilang. Iya anggaplah, bosan lah, apa ini? Gitu. Misalnya hilang gitu, hancur nggak? Menurut saya sih nggak mungkin sih, soalnya komunitas Bitcoin udah sangat kuat dan semua orang believe, bahkan US aja udah mau jadiin reserve. Jadi ya too big to fail kalau kita bilang gitu. Itu ada kayak apa sih maksudnya daftar komunitasnya gitu? Nggak ada, tapi kan yang maksudnya yang memvalidasi transaksi, nah gitulah. Misalnya lu mau, karena Bitcoin kan sekarang harganya miliaran bro, 1,8 M. Lu pasti mau dong mining buat dapat Bitcoin, masa nggak mau? Pasti mau, semua orang mau. Makanya mereka bekerja. Ya wis, ini kemampuan VGA saya, GPU saya. Ini kita pakai untuk validasi transaksi. Nah kalau udah berhasil, ya udah ini Bitcoin buat kamu kayak gitu. Mereka kan dapat Bitcoin. Dan tambangnya di mana sih bro? Di seluruh dunia, di Indonesia ada juga. Di mana? Ya rahasia. Mungkin mereka cari yang listriknya murah, tambang aja kayak gitu. Oh iya, pakai listrik ya? Pakai listrik. Dan itu izinnya apa? Nah, nggak tahu. Ya izin mining bro namanya. Iya sih. Tapi yang punya berarti dari orang mana? Yang semua orang bisa punya. Dulu gue juga punya bro. Oh ya? Iya. Tahun 2017 itu. Jadi gue beli di saat itu orang-orang mungkin beli VGA GPU buat main game. Tapi gue di saat itu udah bangun mesin mining sendiri. Dan waktu itu ada sekitar 30-an mesin lah ya. Itu gue pakai buat produksi Bitcoin. Tapi lama-kelamaan karena gue nggak punya conviction yang bagus, akhirnya ya gue kukutin semua bro, mesinnya gue jualin. Itu kalau nggak salah waktu itu rugi separuh, rugi 500 jutaan waktu itu bikin mesin itu. Jadi lebih baik nggak usah bikin, mending beli aja. Mending langsung beli aja lah, nggak ribet. Alternatif koin, lu kan gembor-gemborin hype juga ya. Kata lu kan rata-rata, bukan rata-rata ya kan kebanyakan lah ya. Altcoin ini ada yang scam, ada yang digoreng. Kenapa lu gembar-gemborin hype? Kita ngomong altcoin ya, di luar Bitcoin ya. Karena Hyperliquid ini gue lihat kan, ekosistemnya ini bagus bro. Kita kelihatan seperti Satoshi foundernya ini ya, punya visi seperti Satoshi Nakamoto yang punya Bitcoin bro. Dia kan tidak memperkaya diri sendiri bro. Nah Hyperliquid ini juga sama. Foundernya ini beda seperti CZ Binance atau mungkin orang yang punya exchange lain. Kalau misalnya lu punya exchange, kan tujuan lu pasti, wah ini orang yang transaksi di gua, fee-nya buat memperkaya gua gitu kan. Tapi Hyperliquid ini unik bro. Dia bikin decentralized exchange, tapi foundernya ini
Lu transaksi di tempat gua, nanti uangnya, fee-nya gua pakai buat beli koin gua lagi. Gua pakai buat buyback koin gua lagi. Jadi dia ini sama seperti Satoshi, membuat produk bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya seluruh komunitasnya atau seluruh holder Hyperliquid-nya. Nah, dari sana saya lihat, ini keren juga si founder punya visi kayak gitu. Selain itu, saya coba dia punya decentralized exchange itu liquidity providernya udah modelnya beda bro dengan yang pada umumnya. Ya mungkin ini agak berat ya bahasanya. Tapi kalau dulu di DEX yang zaman dulu, yang Uniswap, itu kalau kita mau kasih LP atau liquidity provider itu kita harus kasih ETH USDT, misalnya BTC USDT satu-satu. Tapi kalau di Hyperliquid dia punya namanya HLP, Hyper Liquidity Provider, itu cuma taruh USDC satu, bisa kasih liquidity untuk seluruh ekosistemnya kayak gitu. Dan selain itu dia juga kencang bro. Jadi bisa dibilang Hype ini kayak gabungan antara BNB, Solana, dan Ethereum gitu. BNB punya Binance? BNB punya Binance. Gabungan dari itu. Tapi Ethereum lagi... Bukan, maksud saya teknologinya. Oh, teknologinya. Iya, gabungan antara tiga ini. Atau mungkin bahkan lebih baik gitu. Kalau lu pakai BNB, lu memperkaya CZ. Kalau lu memakai BGB, lu memperkaya Biget. Istilahnya seperti itu. Lu pakai koinnya exchange itu, ya lu memperkaya foundernya. Tapi lu pakai Hyperliquid, yang memperkaya bukan kamu, tapi yang memperkaya bukan foundernya, tapi komunitasnya makin kaya. Jadi kalau kita bilang, kalau lu beli Hyperliquid, itu kayak kamu punya sebuah kasino bro. Kasino future itu aku ibaratkan seperti kasino lah bro. Oke. Ya kan kita nggak tahu, ada yang menang ada yang kalah kasinoan. Itu efek untuk si member ya, apa koinnya jadi naik memperkaya tuh maksudnya lu pada jadi dapat kaya juga gitu maksudnya? Nah jadi kayak gini, kalau lu punya coin Hype itu sama kayak lu punya kasino bro. Kalau lu yang punya Binance, kalau ada yang kena liquid, lu kan ikut seneng. Wah ada yang kena liquid nih. Lu dapat duit dari yang kena liquid kan? Iya, kan ada yang kalah pasti ada yang menang. Ada yang kalah, lu dapat duit. Ada yang kalah, dapat duit. Nah kalau di Hyperliquid, kalau lu kalah, kan fee-nya dipakai buat beli lagi koin Hype-nya. Jadi ada tapi yang kan kalah. Duitnya kita nggak pegang. Ya duitnya nggak pegang, tapi kalau lu holder Hype-nya kan harganya bakal naik terus. Oh, ini bukan berbicara mengenai futures ya, ini spot bukan. Ya maksudnya ya? Ini futures, Hype itu futures. Oh gitu. Oh spot nggak ada dia? Ada juga spotnya. Lu yang? Tetapi dua-duanya bisa lo pakai. Maksud gue adalah kalau di sini kamu seperti memiliki perusahaan exchange-nya kalau lo beli Hype ini. Jadi lo kayak punya saham di exchange itu. Berarti potensi bakal naik terus dong, nggak bisa turun-turun. Ada turunnya pasti, ada yang profit taking pasti. Tapi secara jangka panjang masih cenderung naik. Makanya waktu itu gue call di grup gue dari $9 sampai sekarang di $45 kan kemarin all time high-nya. Nah itu gue udah kasih bilang ya ini bolehlah exit sebagian gitu. Sampai ya tapi keren juga sih bro. Jadi gue ini punya prinsip kan. Kesuksesan itu bukan kayak lu harus punya rumah mewah, lu harus punya mobil mewah, lu harus punya jutaan dolar. Bukan gitu. Tapi kesuksesan itu ketika lu bisa impactful ke banyak orang. Kita bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah karena kita lihat setelah orang-orang beli Hype itu, banyak dari member komunitas saya itu yang bisa semi financial freedom gitu bro. Ada yang bisa mengumrohkan orang tuanya gitu. Allah. Terus ada juga yang bisa beli mobil impian gitu. Ya dari Hyperliquid itu bro, beli dari 9 jual di 40-an kayak gitu. Oh, okay. Naik 4 kali lipat. Itu yang spot itu berarti ya? Iya betul, spot itu. Spot. Dia nge-hold ya? Nge-hold. Sebentar, bedanya Hyperliquid sama Hype, nama koinnya Hype. Tapi Hyperliquid adalah Hyperliquid itu protokolnya. Ya sama kayak Binance. Hyperliquid itu Binance. Berarti kayak exchange-nya lah. Iya, terus BNB itu Hype-nya kayak gitu, koinnya. Iya, berarti gitu. Harus pakai exchange dia dong. Benar. DEX itu. Ya, DEX. Kalau nggak pakai itu? Ya, koinnya ada sih di exchange lain, di exchange lokal sekarang juga ada. Oh, nggak masalah? Nggak masalah sih. Tapi kalau mau cobain protokolnya ya pakai DEX-nya. Kayak gitu. Bedanya apa? Beda dong. DEX sama CEX beda. Kalau CEX itu ibaratnya kayak bank bro. Kayak bank BCA apa. CEX itu ada middleman-nya. Jadi kayak CEX ini kayak yang Indodax gitu. Ya, kayak Indodax, Reku, toko kripto dan lain sebagainya. Nah itu kalau lu nabung di sana ada yang disalahin bro. Misalnya, waduh ini duit gua kok hilang ini transaksi yang ini gitu. Lu bisa langsung hubungi Pak Oscar. Pak Oscar ini kok gini gitu kan. Tapi kalau DEX, nah ini bedanya, ini kan Web3 bro, DeFi. Nah ini kalau ada kenapa-kenapa dengan wallet lu, misalnya lu lupa seed phrase wallet lu, ya hilang bro duit kamu. Nggak bisa komplain kemana-mana. Soalnya yang tahu cuma kamu kayak gitu. Nah itu bedanya DEX, DeFi sama CEX. Apa tadi DEX?
Decentralized exchange. Nama ininya aplikasinya? Hyperliquid. Oh, di Hyperliquid itu berarti ya. Tinggal download aja. Harus download wallet dulu biar bisa connect ke sana. Wallet bisa pakai MetaMask atau pakai Web3 wallet apapun sih. Kalau yang lainnya nggak perlu begitu. Yang lainnya kalau yang Chex ya nggak perlu, Chex cuma download aplikasinya. Oke. Tapi sekarang exchange lokal udah ada Web3 wallet semua sih, bro. Kayak Mobi Web3 wallet, Pintu ada Web3 wallet, semua ada Web3 wallet. Indodax? Belum ada kayaknya. Belum ada ya? Iya. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau lu lihat dari sosial medianya Anderson Steven gitu ya, atau Steven Anderson gitu ya, dan umur lu sekarang 27 tahun, lihat bawahnya coba dong. Aldan, mobil-mobilnya dong. Wih, jadi aset lu mobil berapa? Mobil cuma 2 aja sih. 2, udah nikah? Belum. 27 tahun belum nikah udah punya aset begini? Ya nabung lah, bro. Tapi kan jatuh bangun, bro. Tadi belum cerita ya jatuhnya. Iya. Itu hilang 7 miliar. Yang 7 miliar itu gimana ceritanya, bro? Ya, jadi ceritanya lu tahu istilah FUD DeFUD atau Apaan Fear tuh? Uncertainty Doubt. Itu di kripto. Ya di kripto dimanapun lah. Gue nggak yang. Ya udah. Gue pelajarin aja, bro. Tapi DeFUD itu kayak ditakut-takutin gitu lah. Oke. Nah, gue ini DeFUD sama orang tua gue sendiri, bro. Jadi kayak ditakut-takutin ceritanya. Makanya sampai rugi 7 miliar itu. Takutin apa narasinya? Bitcoin tuh scam. Jadi ditakut-takutin kayak gitu. Terus? Kripto itu scam, cepet tarik duitnya kayak gitu. Daripada uang kamu hilang gitu. Nah, singkat cerita tadi kan dari 500 juta jadi 10 M, bro. Itu Bitcoin 300 juta waktu itu. Tapi di tahun 2018 itu anjloknya bukan main, bro. Sakit banget, dari 300 juta sampai sisa 50 juta. Alhasil duitnya tadi yang dari 10 M jadi sisa 3 hampir 4 M lah. 3 M sama mobil 1 waktu itu. Nah, waktu itu sisa 3 M yang cash di kripto, orang tua gue bilang, wah ini scam ini, Bitcoin scam, kripto scam. Udah cepet tarik sebelum habis uang kamu semua. Nah, padahal itu 40 Bitcoin, bro. Kalau sekarang jadi berapa, bro? Oh, itu maksudnya tuh turun sementara ya? Ya nggak turun sementara, soalnya udah dijual, bro. Waktu itu disuruh jual sama orang tua kan. Oh. Kayak, waduh ini udah jual aja, jangan pegang lagi. Ini ya, buat apa? Gitu. Trigger ngejualnya kan gara-gara turun kan? Iya, betul. Itu turun, padahal turun tuh apa maknanya? Ya turun. Emang lagi turun aja memang trennya. Marketnya bearish waktu itu, bro. Tahun 2018. Kan hijau merah. Iya, tapi lu nggak tahu banget edukasi itu. Gue nggak tahu. Oh, edukasi halvingan itu belum dapet. Belum tahu. Soalnya kan dulu nggak segampang ini. Sekarang enak, bro. Cari TikTok, cari YouTube, cari apa mau belajar dimanapun bisa. Iya. Dulu mana ada kayak gitu. Turun. Terus habis gitu orang tua bilang, wah ini scam ini, ayo cepet jual gitu. Ya kita harus nurut orang tua, gimana lagi gitu kan. Ya berarti pelajarannya semua perkataan orang tua belum tentu benar gitu. Oh iya, kalau dihitung pakai matematika manusia ya, kita nggak lagi bicara adab, kita nggak lagi bicara yang mana, ya iyalah kan orang tua kan manusia juga. Emang orang tua harus selalu benar terhadap anaknya? Belum tentu. Iya. 40 Bitcoin kali 1,8 miliar berapa tuh? Coba. 80, hampir 80. 80 miliaran deh. Iya. Iya, kalau 2 miliar aja kali 40 aja kan 80 ya. Iya. Jadi kehilangan kan, bro. Yang awalnya 72 miliar. Ya, berarti saya kehilangan opportunity cost sekitar 70 miliar. Gara-gara orang tua bilang Bitcoin itu scam. Ini jadi potongan TikTok seru banget ya. Dan sekarang 1,8 miliar. Yang mau masuk sekarang belum terlambat. Belum. Masih ada peluang sampai 1 juta dolar. Cara ternakinnya berarti lu nggak nyaranin lewat futures? Jangan sih. Futures itu seperti pedang bermata dua, bro. Jadi bisa jadi lu cuan banyak, tapi kalau rugi bisa hilang semua, bro. Soalnya futures itu lu nggak beli Bitcoinnya, lu beli kontraknya. Utang juga bisa dibilang gitu. Lu beli kontraknya, jadi lu nggak punya barang fisiknya nih. Lu cuma punya kayak surat kontrak. Nah, misalnya kali 10 artinya modal lu 1 juta, serasa 10 juta. Jadi 10 juta, misalnya 1 juta itu koin naik 10%, uang kamu naik 100%. Jadi lu cuan 2 juta. Tapi sebaliknya kalau koin itu turun 10%, kali 10 berarti lu hilang 100%, hilang semua modal kamu. Kayak meskipun gitu. 1 juta tarik semua 1 jutanya. Ya diambil, disita lah istilahnya. Tapi ada yang kaya lewat futures. Ada sih, mungkin orang yang, tapi sejauh ini ya orang yang kaya lewat futures mungkin bisa hitungan jari, bro. Kayak cuma 1% dari 100% lah kayak gitu.
Meskipun ada yang bilang katanya hasil riset gue nih ya bro, 100% aset lo anggaplah 100 juta. 90%-nya taruh di spot, beli, hold, tunggu naik. 10%-nya taruh di future, iseng-iseng gitu. Iya. Ya itu boleh lah iseng-iseng, porsi iseng. Tapi ya jangan berharap kaya dari situ. Mungkin kalau mau main future ada aturannya kayak oke, modal gua maksimal misalnya $10.000 gitu. Ketika udah capai 15.000, lu tarik dulu bro 5.000-nya, balik lagi ke 10.000. Udah cuan sampai 15.000 lagi, tarik lagi 5.000-nya. Oh, jangan jadi jangan di kompon. Nah itu lama-lama hilang semua bro, bisa bro. Kan sering teman gua kayak gitu. Jadi panas kan, kayak wah cuan banyak, terus diputar lagi. Wah cuan banyak, diputar lagi. Tiba-tiba kena liquid, cepet hilang semua bro. Iya sih, kan lu nginvest, ibaratnya lu trading ya. Lu muterin duit 10 juta sama muterin duit 100 juta kan dampaknya beda ya. Iya betul. Istilahnya ya pokoknya 10 juta lo 10%-nya dipakai margin. Benar. Ya kan, lo order value 10% dari modal lo 10 juta. 1 juta. Duit itu 1 miliar, 10%-nya 100 juta. Iya benar. Itu juga beda tuh, 100 juta sama 1 juta aja kan di trading beda kan? Beda. Hasilnya juga beda. Tapi lo tetap nggak nyaranin ini. Udah mending spot aja lah, santai. Apalagi untuk UMKM kan, yang ada bisnis yang harus di running. Nggak mungkin ngeliatin candle. Kalau ngeliatin candle nanti yang jaga toko siapa bro? Nah jadi buat teman-teman yang itu ya udah beli aja, beli. Dan ada istilah di market nih paling gampang, dollar cost averaging bro. Dollar cost averaging tuh beli tanpa lihat harga. Tapi kita tentuin setiap 1 jam sekali kita mau beli, tiap 1 minggu sekali kita mau beli, tiap hari sehari sekali kita mau beli, atau mungkin tiap bulan sekali kita mau beli. Mau nggak peduli mau Bitcoin lagi naik apa nggak? Mau nggak peduli naik atau turun. Soalnya time in the market itu always beat timing the market gitu. Jadi kita harus selalu ada di market. Artinya kalau kita beli jual itu, nanti kita ketinggalan bro. Karena di Bitcoin ada 10 best days. Nah kalau kita kehilangan 10 best days itu, best days ini artinya dia tiba-tiba naik signifikan, kayak naik 5% kayak gitu. Nah dalam setahun kalau kita kehilangan 10 best days-nya itu, performa kita bisa sangat jatuh gitu bro. Jadi mending buat UMKM yang maksudnya pengetahuannya terbatas, nggak ada waktu buat belajar, ya nabung Bitcoin aja. Anggap nabung Bitcoin kayak nabung emas. Jadi tiap kali ada penghasilan dari toko jualan gitu kan, ada 5 juta belikan, 5 juta belikan, 5 juta belikan. Udah gitu aja terus, nggak usah lihat harga, diemin aja jangka panjang. Pas lagi gitu. Naik harga di atas nggak apa-apa juga? Naik sikat terus, kan lama-lama ke rata-rata bro. Hah, maksudnya? Ke rata-rata kan, beli di 100.000, beli di 90.000, beli di 80.000, ditambah kan dibagi 3. Oh iya, rata-rata. Iya, pas lagi lu lihat beli di bawah, lu beli di atas. Tapi kan lebih bagus beli di bawah terus. Ya kan nggak ada yang tahu kapan turun kapan naik bro. Jadi ya udah beli aja terus. Buat UMKM sih sarannya seperti itu sih. Oke. Itu sebetulnya teknik investasi yang paling simple tapi paling efektif juga bro gitu. Iya benar. Mantap ya. Apalagi edukasi tentang Bitcoin aja berarti saat ini ya. Dan kalau untuk UMKM kan, untuk Broderi ya? Kan di sini kan spesialisnya UMKM. Yes. Ya udah Bitcoin aja, paling Bitcoin aman ya. gitu. Berarti lu sendiri posisinya koinnya sekarang ada Bitcoin? Cuma 2 aja sih, Bitcoin sama Hype. Yang lainnya gimana menurut lu? Sudut pandang lu aja deh, Ethereum, Solana. Aduh, kayaknya udah susah banget bro di cycle ini. Dulu Ethereum memang sempat bagus ya. Apa tuh maksudnya? Ini susah tuh karena dia nilainya performanya jatuh udah terus. Nggak bagus sih. Performa tuh apa sih? Maksudnya price performance, maksudnya performa harganya. Dulu naik terus gitu. Waduh, dulu Ethereum tuh bagus banget bro. Gue pernah jackpot ya, Ethereum itu ubah 1M jadi 15M. Caranya? Ethereumnya naik gila bro waktu itu di tahun 2020. Jadi $300 jadi $4.000. Jadi taruh 1M di saat itu langsung jadi 15M bro di saat itu. Nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain, diamin aja. Dalam waktu 1 tahun. Oh. Nah tapi sekarang lu taruh 1M di Ethereum, yang ada malah boncos loh, tinggal 500 juta bro. Oh sekarang trennya jelek banget bro. Turun ya? Turun bro. Makanya itu altcoin itu ada masanya. Sama seperti di zaman dulu bro, HP juga ada masanya. Dulu zamannya Nokia, zamannya BlackBerry. Sekarang cuma ada 2, iOS sama Android. Nah sama juga Ethereum. Mungkin dulu Ethereum jaya pada masanya, tapi sekarang teknologinya wah kalah sama yang lain. Ada pesaingnya. Ya akhirnya ya kita nggak bisa ngandalin dia lagi gitu. Makanya kalau mau tahu, lu join komunitasnya. Iya, di Koin Kami. Total member berapa? 40-an ribu lah. 40.000. Apa yang mereka dapat?
banyak sih edukasi seputar kripto. Terus kita juga ada Outlook tiap hari. Dan yang paling kita ini komunitas yang bisa dibilang paling sering ngadain event, bro. Dan baru-baru ini kan kita juga kolaborasi sama Aircraft kan, bro. Oh iya, Mbak Wamen Airin Umar. Iya. Mbak Wamen tapi kan ketemu sama Vitalik. Iya betul, itu kebetulan gue juga lagi di Hong Kong sama Mbak Wamen. Kan ada fotonya tuh. Iya ada. Nah itu kenapa penjajakan pengen all in di Ethereum tapi nggak boleh sama lu? Jangan lah ya, tapi ya jangan nanti Vitalik tersinggung. Tapi hartanya udah banyak ya Vitalik ya? Ya udah banyak lah. Terus sekarang dia tahu kalau dia lagi turun. Kayaknya sih senyum-senyum aja. Dia kan suka nyanyi gitu kan. Dia lucu sih memang, bro. Maksudnya orang di kripto itu memang lucu-lucu. Di luar kelihatannya, ini kayaknya orang biasa gitu. Tapi kalau lu lihat wallet Bitcoinnya, isinya banyak gitu. Jadi nggak bisa judge book by its cover, bro. Kalau di dunia kripto. Don't judge book by its cover. Dari luar mungkin kelihatannya orang biasa. Apalagi kayak Vitalik, kalau lu lihat aslinya, ini orang kok kayak linglung gitu ya. Iya bro, itu kenapa sih bro? Ya nggak tahu, memang orangnya gitu. Kadang orang yang terlalu jenius kan kayak gitu ya. Iya. Tapi ternyata kalau lu lihat, kalau lu buka wallet Ethereum-nya, duitnya banyak banget. Ampun suhu gitu. Emang bisa dilihat? Bisa kan, blockchain transparent. Oh iya. Itu cuma kayak nge-search username gitu, enggak? Ya kayak gitu. Jadi kayak gitu lu tahu alamat walletnya ya? Langsung kopas langsung keluar gitu. Sama kayak lu tahu IG gua, lu taruh langsung keluar profilnya apa. Sama kayak gitu. Tapi wallet kan nggak ada namanya, bro. Iya, angka-angka huruf-huruf itu kan, yang panjang begitu kan. Iya. Oke. Nah jadi kalau ada yang bilang buat apa? Tadi ada yang bilang buat cuci uang gitu kan. Iya. Sebetulnya enggak sih, bro, gitu. Soalnya sebetulnya teknologi blockchain ini justru menghambat pencucian uang, bro. Hah, emang ya? Kok bisa? Soalnya kan transparan semua, bro. Transaksinya kelihatan semua, bro. Tapi kalau mungkin kalau di banking ya, bro ya. Lu maksudnya masukin setor tunai atau tarik tunai udah hilang jejak, bro. Tapi kalau di blockchain lu bisa kelihatan, uang ini ditransfer ke sini, uang ini ditransfer ke sini, uang ini dipindahin ke sini gitu. Makanya sebetulnya kalau banking memanfaatkan teknologi blockchain itu bakal sangat bagus bro ke depannya untuk menghindari hal seperti ini gitu. Tapi kalau ada yang bilang kripto itu seperti untuk money laundry dan lain sebagainya, itu sebetulnya nggak setuju sih bro. Karena menurut gua kripto ini seperti sebuah alat bro, seperti sebuah tools. Sama seperti pisau bro. Pisau bisa buat lu bikin masak makanan, bisa buat masak, tapi juga bisa buat membunuh orang bro. Jadi Bitcoin ini seperti alatnya, kripto ini seperti toolsnya. Jadi tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai orang jahat ya buat kejahatan. Kalau yang pakai orang baik justru bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan mengubah hidup banyak orang bro. Seperti UMKM misalnya, kalau mereka invest di Bitcoin dari dulu, percaya ke Bitcoin dari dulu, mungkin sekarang banyak yang hidupnya berubah bro. Sama seperti di zaman dulu, kan orang-orang percaya emas. Orang-orang yang percaya emas di zaman dulu, itu mungkin sekarang udah pada maksudnya nggak jaga toko lagi bro, udah jadi orang kaya bro. Soalnya emas kan naiknya gila-gilaan. Ya sama seperti Bitcoin. Jadi sekarang Bitcoin ini mengulangi kejayaan emas di zaman dulu. Jadi buat UMKM nggak ada salahnya untuk mulai coba di Bitcoin kayak gitu. Wah keren. Ini bukan sales Bitcoin ya? Bukan. Kan ada yang bilang begitu, banyak kan pasti kan? Udah lewat. Iya ada yang bilang gitu sih, kayak lu pom-pom Bitcoin biar makin kaya gitu. Ya itu gimana tuh? Kan semuanya kalian ini kan konten kreator Bitcoin kan dipom-pom biar lu makin kaya atau biar komunitasnya terjaga. Menurut lu gimana? Lu nggak pom-pom juga tetap naik? Pom-pom pun orang Indonesia punya duit berapa sih, maksud gue kayak gitu loh. Lu kita omong kayak gitu kan maksudnya emang lu ada duit berapa sih? Lu beli 10 juta, 1 juta nggak ngaruh ke harga Bitcoin bro, nggak bakal naik, nggak bakal turun kayak gitu loh. Kecuali lu memang Michael Saylor, lu memang Donald Trump, nah itu lu bilang ayo buy, nah itu naik sweat. Nah kalau kita orang-orang Indonesia influencer kecil bisa apa bro? Nggak pengaruh bro harganya bro. Pun kalau pengaruh juga nggak kayak mereka sekali masuk tuh 1 triliun, 500 miliar gitu ya. Ya kalau gitu mungkin masih pengaruh bro gitu. Iya. Jadi kalau mau tahu detailnya koin kami, ya lu kalau mau belajar apa segala macamnya, ya di sinilah semua tempatnya. Tapi lu ngajarinnya berarti kan seputar, lu nggak ngajarin trading di situ? Ada yang mau trading, kita ada modul trading juga. Tapi kalau mau ngikutin style gue lebih ke spot dan itu tadi. Gue lebih percaya ke jangka panjang bro. Berarti pembahasannya itu aja kan, pembahasannya kalau spot kan lu beli, rutinin, nunggu kaya. Beli, rutinin. Jadi apa isi komunitasnya obrolan deh? Banyak juga bro, nggak cuma itu. Kita juga manfaatin di DeFi, kita juga manfaatin di staking, ada juga lending borrowing. Dan juga di dunia kripto sebetulnya kalau lu cuma tahu
trading dan investing itu kayak cuma tahu gunung es ya, bro. Tip of the iceberg. Cuma tahu pucuk gunung esnya. Sebenarnya di dalamnya itu masih banyak banget gitu. Jadi kalau lu cuma tahu trading dan investing itu kayak cuma tahu 10% dari semua kripto. Sebenarnya di dunia kripto ini banyak yang bisa dikerjakan, banyak yang bisa digarap. Mungkin pertama lu bisa garap yang namanya airdrop ya, bro ya. Airdrop ini kayak misalnya Bro Dery mau bikin kasih solusi token dan mau promosiin koinnya kasih solusi. Nah, bro bisa bagi-bagiin koin kasih solusi secara gratis ke orang-orang supaya seakan-akan, yang pakai koin kasih solusi banyak nih, kayak gitu. Iya. Nah, tapi untuk dapat koin ini, Bro Dery kayak kasih tax, oke, kamu harus follow IG kasih solusi, lu harus subscribe, lu harus share kayak gitu. Nah, ini namanya airdrop, bro. Jadi dia ini sebagai bahan marketing untuk orang-orang, marketing awal sebagian dibagi dalam bentuk koin itu. Nah, ini contoh satu. Nah, kedua mungkin bisa staking juga, bro. Staking ini kayak deposito lah gampangnya. Jadi lu bisa taruh koin kamu, koinnya bisa beranak, bro. Dapat koin gratis. Nah, yang ketiga, lu bisa yang namanya lending borrowing, atau aku bilang ini pegadaian ya versi Bitcoin. Jadi lu bisa gadaikan Bitcoin kamu, lu dapat utangan, bro. Jadi misalnya lu punya Bitcoin, lu nggak mau jual Bitcoin kamu, lu maksudnya mau tahan Bitcoin kamu, tapi nggak mau jual nih, karena lu percaya, Bitcoin ini naik lagi nih. Aku mau beli mobil, tapi kok kalau jual Bitcoin kok sayang ya. Nah itu ternyata lu bisa gadain, bro. Gadain dapat uangnya yang dipakai buat beli mobil. Bitcoinnya tetap ada. Mirip-mirip futures juga dong. Mirip tapi beda. Ini future rasa spot. Rasa spot. Nah jadi itu. Terus kalau yang keempat, lu bisa kerja di Web3, bro. Kerja di dunia kripto, bro. Di dunia kripto lapangan kerjanya masih sangat luas, tapi mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Salah satunya lu bisa jadi content creator. Kayak sekarang banyak banget, bro, content creator di dunia kripto. Padahal di zaman dulu coba yang content creator sangat dikit, bro. Tapi sekarang mulai banyak. Tapi ya banyak yang sesat juga, bro. Yang kecil-kecil gak jelas gitu kan. Ya itu makanya kita harus lihat juga apa yang diomongkan harus sesuai dengan actionnya. Banyak content creator ini banyak yang palsu, bro. Kayak maksudnya nggak ada asetnya tapi cuma asbun atau omong doang kayak gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Tapi content creation ini juga jadi salah satu lapangan kerja atau salah satu cara untuk menghasilkan duit di dunia kripto juga. Selain itu lu bisa kerja di perusahaan-perusahaan Web3, perusahaan-perusahaan luar negeri yang notabene lu bisa digaji dolar, bro, di situ. Iya, jadi lu tetap kerja di sini, kerja remote, dan kalau lu lihat banyak orang yang kerja remote di sini tapi kerja di perusahaan Web3 yang di Singapura. Nah itu mereka dapat gajinya USDT, bro. Jadi kerja di sini dapat gaji USDT, padahal biaya hidupnya ikut Indonesia. Wah mantap banget itu, bro, hasilnya. Itu dia tuh, makanya gunanya komunitas lu jadi ada bimbing lah ya. Dulu dibimbing begini, dibimbing begitu, jadi nggak jalan sendiri. Jadi nggak sendirian lu. Nggak cuma trading invest, tapi masih banyak lagi yang bisa dikulik kayak gitu. Oke. Siap. Nanti terdekat berarti lu tetap aja tanam Bitcoin terus ya. Iya, tanam Bitcoin terus ya. Terus. Ada lu jam-jam tertentu gitu? Pas lagi tunggu kecil rendah nggak? Ada. Jadi sebetulnya di Bitcoin ini gua bisanya lihat pakai moving average saja, bro. Jadi kalau dia tembus di 50 weekly moving average atau di 365 daily moving average itu bakal gua tembak gede biasanya di sana. Tapi kalau selain itu gua bakal dollar cost averaging terus tiap jam, bro, biasanya. 1 jam sekali beli, 1 jam sekali beli, 1 jam sekali gitu? beli. Iya. Berapa? Pakai ada alat di exchange kan ada auto invest namanya. Itu tinggal lu setting aja, misalnya lu taruh $10,000, tinggal lu invest. Misalnya, aku mau sejam 1 juta gitu. Ya udah, nanti modal ini bakal dialokasikan sejam 1 juta. Meskipun lagi naik lu tetap beli juga ya? Udah kita diemin aja pasrah ke auto invest ini. Ya, tapi kan berarti kan aset lu harus sudah ada dong di situ dong. Ya udah ada lah. Kalau enggak ada belinya pakai apa? Masih pakai daun gitu. Siap, bro. Nanti kita update lagi mengenai per Bitcoin atau kripto ya, bro ya. Iya, siap. Bentar. Yang rugi 1 miliar tuh apa ya, bro ya? Oh, futures ya. Oh iya, itu. Makanya gua waktu itu sempat trauma juga, bro, sama futures. Soalnya pernah rugi 1 miliar, kena liquid itu, bro, di futures. Jadi waktu itu kena liquid karena gua percaya Ethereum, bro. Makanya Ethereum ini juga agak kurang aja, bro, koin satu ini. Memang pernah bikin gua cuan 15M, tapi koin ini juga bikin gua liquid 1M, bro, di futures gitu. Wah. Soalnya kan gua di tahun 2020 gua percaya, Ethereum ini koin bagus. Ini bakal jadi koin kedua terbagus setelah Bitcoin gitu kan. Nah, ini harusnya nggak mungkin nih jatuh di bawah harga $1.500. Nah, waktu itu gua main futures, liquidnya gua jagain di $1.500, bro.
sampai suatu ketika kemarin itu kalau lu tahu yang ada Donald Trump tarif, wah Ethereum-nya jebret sampai ke 1.200 bro. Lu nggak pasang ada yang stop loss gitu? Nggak masang waktu itu. Soalnya kan percaya aja ini koin bagus, mana mungkin sih jatuh segitu. Akhirnya waktu itu jebret gitu bro. Waduh kena liquid bro, hilang 1M puff gitu. Hilang dalam waktu sesimpel itu udah hilang. Hilang bro, itu gila banget. Lah emang lu kayak apa sih namanya istilahnya kali itu? Leverage atau si marginnya lu pakai leverage berapa? Cuma 10 kali. 10 kali, tapi kan ya apa namanya marginnya berapa persen? Marginnya all in kecil, cuma 10%. 10% dari aset lo itu. Berarti 10. Ada yang ngomong katanya leverage-nya jangan tinggi-tinggi, tapi untuk bobot ketahanan stabilitas berarti marginnya harus banyak gitu. Iya, nah waktu itu memang marginnya udah banyak bro, maksudnya udah cenderung sangat aman. Aku jagain liquidity-nya di 1.500 pada saat Ethereum masih di 2.400. Oke, dan kalau dibalik gimana bro? Leverage-nya tinggi, modalnya 5% gitu. Bahaya malah justru ya? Jangan sih, mending marginnya lebih gede aja. Daripada leverage-nya jangan gede-gede. Karena? Rentan liquid nanti bro. Itu namanya go big or go home bro. Antara cacing atau naga kayak gitu kan. Antara cacing atau naga. Itu kan banyak orang-orang yang modalnya kecil biasanya aku pengen cepat kaya gitu. Makanya langsung leverage maksimal, mentok rata kanan gitu. Mentok rata kanan. Nah, akhirnya ya hilang bro kebanyakan bro. Nah, tapi saya itu udah pakai cara yang paling aman, jagain liquidnya jauh. Ternyata apes bro. Tapi ya udahlah, hilang 1M. Untungnya itu cuma berapa persen dari porto. Makanya money management itu penting bro. Nah, kalau orang lain mungkin hilang 1M bisa aduh pusing gitu kan. Di lampu merah tomang paling ya. Bengong gitu ya. Telingak-selinguk. Nah makanya bro, money management itu penting. Kalau saya hilang 1M ya udahlah nggak apa-apa, uang belajar gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang hilang 1M mati, gimana nih bayar susu anak, gimana bayar sekolah kayak gitu kan. Dan udah kalau mau naruh Bitcoin lu nggak apa-apa, dan coba mulai aset total aset yang dimiliki Aldan sekeluarga 3.000 rupiah ya. 0,0 kan angkanya jadi banyak dan 1 juta deh. Berarti kalau 1 juta berapa tuh? 0,00 gitu lah ya. Iya kan kelihatannya panjang tuh Dan. Saldonya banyak gitu ya bro. Iya kan panjang. Berarti total Bitcoin lu sekarang berapa? Dikit lah. Berapa? Kok ketawa sih? Confidential. Pokoknya lu tinggal cek aja keputusan lu. Kalau memang misalnya lu pengen belajar lebih lanjut di koin kami. Ada juga tuh. Thank you so much. Sama-sama bro. Nanti kita lanjut lagi. Kita kasih solusi.